Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Gimana kabarnya pada hari ini? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Semua sehat-sehat saja kan? Nggak ada yang sakit? Tidak. Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Dan siapa yang bisa mimpin kita di dalam berdoa? Saya. Nah, silakan maju. Baik teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kalian tunggu bangga Bapa tiga dua ya. Tunggu bangga Bapa, punya seperti Engkau. Tunggu bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Hari aku hidup, lepaskan kasih-Mu, kasih-Mu menyelamatkan dan itu pengharapan. Ini kau persembahkan apa yang aku miliki, dengan kata berakhir disaling dengan kasih-Mu. Namun beri dengan sukacita di hati, karena aku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Bapa, kami berterima kasih dari rumah dan tempat ini dan telah menolong kami dari perjalanan. Bapa, pada hari ini kami akan melakukan proses belajar belajar kami. Tolong berilah kami kepercayaan agar mata pelajaran yang diberikan Bapa ibu guru kami dapat mengikuti dengan baik. Ya Bapa, begitu juga guru-guru yang mengajarkan pada hari ini, berilah mereka kesabaran, kekuatan, kesehatan dalam pendidikan mereka jadi korban. Ya Bapa, hari ini doa anakmu secepat-cepatnya. Amin. Amin. Nah, baik, terima kasih buat anak-anak. Ini siapa namanya? Nah, sekali lagi ya, kalau Bapak tunjuk nanti minggu depan siapa yang memimpin kita dalam doa, semuanya harus bisa ya? Iya. Bisa? Bisa. Oke. Nah, baik anak-anak kami, pada saat ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran yang berjudul laporan hasil pengamatan. Bisa anak-anak kami sebutkan laporan hasil pengamatan. Laporan hasil pengamatan. Nah, pernahkah anak-anak kami mendengarkan atau mengamati sesuatu? Benar. Nah, semuanya pernah ya. Baik dalam segi tumbuhan, hewan, terlebih-lebih mengamati sesama manusia. Pernah kan? Benar. Baik. Nah, ini judul kita pada hari ini, yaitu laporan hasil pengamatan. Nah, anak-anak kami, laporan hasil pengamatan yaitu sebuah teks yang berisi penjabaran fakta berdasarkan hasil observasi langsung terhadap suatu objek, fenomena atau peristiwa. Nah, di antaranya yaitu yang pertama, A
pengertian laporan hasil pengamatan sudah Bapak jelaskan tadi. Kemudian adapun struktur teks laporan hasil pengamatan, yang pertama pernyataan umum, deskripsi bagian, kemudian simpulan. Nah, anak-anak kami, kita belajar hari ini dengan materi laporan hasil pengamatan. Nah, contoh di depan ini ada sebuah pohon. Nah, pernahkah anak-anak kami mengamati pohon? Nah, apa aja yang anak-anak kami amati setelah mengamati sebuah pohon? Apa yang bisa kalian ambil dari setelah mengamati pohon itu? Siapa salah satu? Apa aja yang telah anak kami amati dari pohon yang sudah ada di depan? Nah, salah satunya dia memiliki batang. Iya kan? Iya. Betul? Betul. Nah, kemudian apa lagi? Daun. Apa lagi? Akar. Terus? Buah. Nah, apa lagi? Nah, itu aja ya. Itu aja yang anak-anak kami tahu. Iya. Nah, anak-anak kami adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengamati sesuatu hal. Yang pertama, ciri kebahasaan. Anak-anak kami tahu? Nah, Bapak akan menjelaskan. Yang pertama, menggunakan kalimat deklaratif dan deskriptif. Kalimat deklaratif yang menyatakan suatu informasi atau fakta, tujuannya adalah memberitahu, bukan bertanya atau memberita. Contoh, tumbuhan membutuhkan air. Benar? Benar. Apakah tumbuhan membutuhkan air? Membutuhkan. Nah, tanpa air tumbuhan itu tidak akan bisa tumbuh dengan subur. Nah, kemudian yang kedua, kalimat deskriptif. Kalimat yang menggambarkan sesuatu secara rinci seperti bentuk, warna, atau keadaan suatu objek. Nah, anak-anak kami, di dalam sebuah tumbuhan itu dia membutuhkan suatu objek, ya, di mana tempat dia bertumbuh, kemudian dan berkembang, ya. Kalau contohnya tumbuhan di tanah, ditanami di tanah yang agak lembab atau enggak subur, pasti proses pertumbuhannya akan lambat atau terhambat. Betul? Betul. Nah, kemudian anak-anak kami kata-kata khusus yang digunakan dalam bidang tertentu dan berkaitan dengan topik pengamatan biasanya ditemukan dalam laporan ilmiah atau observasi. Contoh kosakata teknis atau topik tumbuhan. Yang pertama, fotosintesis, kemudian klorofil, kemudian akar serabut, stomata. Bapak tulis ya, silakan ditulis.
Nah, kita lanjutkan. Menggunakan bahasa baku dan objektif. Bahasa baku yang sesuai dengan kaidah atau aturan resmi tata bahasa Indonesia atau ejaan, pilihan kata, struktur kalimat. Biasanya digunakan dalam situasi formal seperti laporan pidato dan tulisan ilmiah. Contoh bahasa baku ya. Penelitian ini dilakukan secara sistematis atau riset ini dikerjakan asal-asalan. Kemudian bahasa objektif, yaitu air laut tampak keruh setelah hujan deras, betul? Betul. Nah, kemudian contohnya air laut jadi jelek banget karena hujan, betul? Betul. Apakah ada anak-anak kami yang bisa menebak kalau hujan itu air laut tetap jernih? Betul tidak kan? Pasti berubah menjadi warna coklat. Kemudian contoh kegiatan pengamatan. Mengamati ekosistem di lingkungan sekolah, perilaku sosial di masyarakat, proses daur ulang sampah, dan lain-lain. Contoh, daun tanaman ini berwarna hijau tua dan berbentuk oval. Menggunakan kata kerja aktif dan pasif. Kata kerja aktif, kata kerja yang subjeknya melakukan suatu tindakan, biasanya menggunakan imbuhan mem, ber, atau men. Contoh, siswa mengamati tumbuhan. Nah, yang pertama, siswa mengamati tumbuhan, yaitu subjek mengamati, kata kerja aktif. Kata kerja pasif, yaitu kata kerja yang subjeknya menerima atau menjadi sasaran tindakan, biasanya menggunakan imbuhan di, ter, atau ke, an. Kemudian contoh, tumbuhan itu diamati oleh siswa. Nah, subjeknya diamati, kata kerjanya pasif. Jadi perbedaannya ada pada siapa yang melakukan atau menerima tindakan. Mau saya bantu buatkan lainnya. Kemudian menggunakan kata hubung logis dan kosakata teknis. Kata hubung logis, kata yang digunakan untuk menghubungkan kalimat atau paragraf secara logis atau masuk akal sesuai hubungan makna seperti sebab akibat, perbandingan, penambahan, atau waktu. Nah, nanti saya akan memberikan tugas kepada anak-anak kami. Silakan nanti anak-anak kami mengamati tumbuhan ataupun bisa hewan, kemudian dan lain sebagainya. Bisa? Bisa. Nah, saya ingin membentuk kelompok kepada anak-anak kami 4 orang. Silakan bergabung buat kelompoknya masing-masing. Nanti bergabung aja nanti 5 orang. Udah? 1, 2, 3, 4. Nah, baik, saya akan memberikan apa yang akan diamati anak-anak kami. Kalian bisa mengamati apa? Tumbuhan, hewan, atau sesama-sama? Berarti di sini tumbuhannya, mereka mengamati tumbuhan. Jadi jangan ada yang sama ya di sini. Nah, ini
Bisa? Nah, silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan. Kalau udah siap ya, silakan dibacakan di depan. Kalau ada yang udah siap. Hah? Siapa aja? Sama seperti yang lainnya memberikan saran ya. Contohnya apa? Ada yang udah siap? Nah, dipercepat ya. Udah siap. Nah, silakan dibacakan ke depan. Nah, ada teman kalian kelompok yang kedua yang udah siap ya. Silakan didengarkan. Mengamati hewan tadi kan. Nah, apa aja yang sudah diamati silakan dibacakan kepada kawan-kawan. Hewan mempunyai mata, hidung, mulut, telinga, leher, otot, dan bulu yang bisa merangsang. Berikan tepuk tangan. Betul? Nah, silakan dulu. Kelompok yang pertama udah siap? Nah, siapa yang membacakan? Bunga adalah daun, batang, akar, buah, dan bunga. Betul? Nah, berikan tepuk tangan buat teman kalian. Kelompok yang ketiga udah siap? Nah, silakan dibacakan di depan. Rambut, kepala, telinga, pipi, alis mata, bulu mata, mata, hidung. Betul? Meskipun masih ada kekurangannya, tapi kita berikan A+ buat kawan kelompok 3. Nah, baik. Itu adalah salah satu daripada contoh untuk mengamati sesuatu. Nah, kembali ke tempat seperti semula kepada anak-anak. Nah, baik anak-anak kami, dalam mengamati sesuatu hal itu harus membutuhkan yang namanya objek, kemudian apa tema yang harus diamati. Nah, contohnya tadi di kelompok 1 mereka mengamati daripada tumbuhan. Nah, kemudian di kelompok 2 tadi mereka mengamati yang namanya hewan. Kemudian di kelompok yang terakhir mereka mengamati daripada sesama kawan mereka. Berikan tepuk tangan. Nah, anak-anak kami, dalam pembelajaran hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan atau memberikan saran tentang apa yang telah kita pelajari hari ini? Nah, baik, karena tidak ada, nah, Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak kami. Jadi, minggu depan Bapak akan memeriksa. Nah, silakan ditulis soalnya ya. Ditulis.
dan jelaskan apa itu laporan hasil pengamatan. Kemudian yang kedua, coba amati beberapa tumbuhan berikut. Yang pertama bagian A, tumbuhan kemudian yang kedua, hewan. Kemudian yang terakhir, manusia. Nah, 2 soal ya. Jadi itu dikerjakan di rumah atau PR di rumah. Nah, minggu depan nanti Bapak kembali ingatkan karena minggu depan lagi Bapak akan ambil video di sini. Jadi Bapak akan menagih dan harus dikerjakan ya. Nah, baik. Pada hari ini setelah kita belajar atau mempelajari yang namanya laporan hasil pengamatan, nah, Bapak akan menyimpulkan di dalam mengamati sebuah tumbuhan harus ada yang namanya objek, apa yang akan diamati, kemudian apa aja yang diamati di dalam objek tersebut, dan kemudian harus mengambil daripada penjelasan, kemudian baru disimpulkan. Anak-anak kami mengerti? Apakah ada yang kurang paham dengan pembelajaran hari ini? Nah, semuanya paham kan? Nah, jangan lupa ya, tugasnya minggu depan harus siap, dan minggu depan akan Bapak periksa kembali. Nah, baik, setelah pembelajaran hari ini sudah selesai, dan karena kita tadi memulainya dengan doa dan harus diakhiri dengan siapa yang bisa memimpin kita? Bisa? Nah, kami kembalikan kepada anak kami untuk membantu kita dalam doa. Sambil kita menyanyikan lagu pujian ya. Lebih semangat ya. Berdiri, berdiri, berdiri. Amin. Nah, silakan duduk. Setelah selesai pembelajaran, langsung pulang ya. Jangan singgah di mana-mana. Nanti kalau ditanya waktu belajar apa hari ini, kalian harus menjawab ya. Iya. Iya. Nah, Bapak akhiri
pembelajaran kita hari ini. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Berikan. Silakan pulang. No.